Kok tahu kau kalau aku kurang goyang? Ngintip kau. Memang Ih, berarti kau tukang ngintip-ngintipin orang bergoyang selama ini kau rupanya ngintip-ngintip mencuri sempak berarti. Iya. Ih, Andi. Kolor hijau kan ini Andi kolor hijau tahu kolor hijau kan? Dari mana kau tahu kalau aku kurang goyang? Ngintip kau rupanya ya pas aku tidur ya. Dia Ih, kolor parah hijau kali dia. kau Andi. Kolor hijau Nggak dia, nyangka Andi. loh aku. Kolor hijau dia, kolor hijau. Birahi dia, ini birahi dia. Birahi dia. Ini si Andi. Birahi dia. Penjuru sempak. Pulang belanja. Cari makan aku dulu woi. Enggak level. Bye. Enggak level. Bye. Ngomong-ngomong gitu itu. Udah, aku mau ini dulu, mau cari makan dulu. Bye. Mana kau? Andi, lu tahu PL tuh? Apa kau? Nanya aku kemana? Urusan aku lah. Uni nggak usah cari makan. Kau goput aja, tinggal goput. Siapa yang nanya barusan? Si Andi ya. Kalau Bang Dio kejawab, mau cari makan Bang Dio. Bentar Uni. Coba teman-teman yang ada di sini, tolong kirim GoFood ke Uni biar dia gak kemana-mana. Aku aja kirim Ya udah. Jangan selesaiin kalian dah. Kirim GoFood. Iya, kirim alamatnya. Aku kirim sekarang goputnya. Mau makan apa? Udah, jangan kayak Oten orang susah semua. Andi. Coba kirim GoFood untuk Uni itu Andi. Ya udah cepat kirim alamatnya. Oi, Andi, kau ngintip-ngintip aku ya sampai tahu kau kalau aku kurang goyang ya. Ih, durjana kau Andi. Ih, Ini kolor hijau dia, kolor hijau. Uni tahu nggak kolor hijau? Kolor hijau itu kan tukang juri sempak, kolor hijau. kolor hijau. Udah lah, mau sholat dulu. Setan kolor hijau dia. Uni. Apa lagi kau manggil aku? Nanti kau pun ngintip-ngintip aku. Kok tahu kau aku kurang belanja? Kenapa pula kau bilang ngintip kau? Lu Andi kan lu udah kena diabetes, nggak usah birahi lu, udah kena diabetes lu penyakit Oh, gula dari lu. mana kok aku biar diabetes? Kelihatan dari mukanya bengep kayak gitu. Berarti kau pun Enggak pede, bentar. Pede kali kau Uni mau ngintip kau muka heksagon aja begaya kau. Diabetes. Buka heksagon. Astagfirullah Bang Dio. Matilah kita. Minta maaf Landi ya. Body shaming dosa kita woi. Udah. Udah Andi berdosa kami gara-gara kau lah. Entah apa aja kau punan nih. Udah kau jangan sebut-sebut nama aku lagi. Tak sudi aku. Dah. Iya muka heksagon aja begaya. Kau pun Udahlah kacamata dibeli di pasar malam, muka heksagon, kepala botak, gaya pula kau minta diintip-intip. Ngaku dia kena diabetes dia ngaku. Woi, dia kena sipilis. Ngaku dia kan nggak sipilis kan, coba lihatlah. Woi, kena sipilis kau kan? Parah kali ini orang. Parah. Ngaku dia. Kau kena sipilis, Andi itu kan nama bangsawan Makassar. Andi orang Makassar. Nggak tahu aku. Nah. Janganlah merajuknya mau Uni saya. Ini room dari pagi. Jangan nyambung ke saya lah. Room dari pagi sampai sekarang kocak semua isinya ini. Ini pelakunya Uni Ripa nih. Iya. Gini. Ini akunku ini bukan nama sebenarnya, bro. Tahu, gua juga itu. Tahu lah. Jadi kalau kau Tahu. tahu kenapa kau bilang kacamata aku beli di pasar rame? Nggak penting kali kau. Nggak penting kali. Kenapa? Kena mental kau. Aku bilang kacamata mau di pasar malam. Siapa kena mental? Berarti kau asal bicara. Ya udahlah, nggak usah banyak bacot lah kau. Muka heksagon apa gaya kau? Kau pun banyak bicara, asal ngomong. Gitu dia. Banyak gaya kau. Aku Kau tempat banyak aja aku gaya, turun kau nih. kurang gaya. Ya terus kenapa kalau kurang gaya? Apa Kenapa masalahnya? kau banyak gaya? Ya banyak gaya kau, banyak bacot di sini. Kalau kau banyak gaya kenapa rupanya? Jelek kali kau norak kalau banyak gaya norak Kau kau. norak kali kau. Udah Norak. jelek bau kentut kau. Masa nggak lucu? Ya aku siapa yang ketawa? Kenapa muka enggak pertanyaannya kenapa mukamu heksagon kayak macam gitu? Leo kau di Kenapa mukamu heksagon? Kenapa Mukamu mukamu kayak heksagon? peta. Kenapa peta-peta gitu mukamu kenapa? Mukamu kayak segitiga. Kau nak cermin mukamu itu, coba kau lihat mukamu tuh. Kau tadi yang bilang percaya bahwa ini akun palsu. Siapa yang percaya Ini, itu palsu? lihat, Kapan aku percaya itu palsu? bentar. Lihat muka yang kena diabetes, lihat nih. Saya gedein. Nah, tuh lihat tuh. Muka heksagon kayak gitu, bergaya kali ada umat. Terserah mau kau jelek-jelekin, itu bukan fotoku kok. Nggak mau ngaku. Aku tuh nggak ngaku ya. hidupmu ya, sedih kali hidupmu kayaknya. Semua punya orang kau pakai. Sedih lah hidupmu, bro. Hari
ada yang bisa dia punyamu ya, kasihan kali. Kau yang kau itu kena sipilis itu, kena sipilis. Lihat tuh, itu kalau dilihat dari pinggir itu kena sipilis dia. ini ya, Mas Dio, si Andi ini kalau dia lihat dari pinggir ya pipinya ini kayak udah dipukul sama Tyson, Mike Tyson. Udah kena jab Mike Tyson tuh. Abang lihat aja rambut. Abang lihat aja rambutnya tuh botak tengah itu rambutnya botak tengah itu nggak tumbuh rambutnya. Dari belakang kau kayak tomat. Udahlah, bercanda, udah, saling maafkan aja, udah, Kang, Bang Dio, udah. Andi, kok diskusi aja bagus. Tapi ngomong kau dengarkan orang Islam ngomong, kau pun bener loh nih. Tugas kau ya. Kalau Ini dilihat dari 10 menit pinggir, lagi aku turun dari kantor ini ya, masih kantor 10 menit lagi aku turun. biar aja, udah. Dosa kita Bang Dio, dosa kita Kang Kian Santang. Menghujat dia di ciptaan Allah itu udahlah Bang Andi, kau diskusi aja bagus. Makanya tadi kan diskusi dari awal. Udah dibaik-baikin, udahlah, jangan lagi balik kau kayak tadi. Kau mau apa udah? Bang Dewa sama Ya kau ngomong sama Bang Dio itu, sama Bang Bejo, sama Kang Kian Santang, ngomong aja baik-baik. Kalau perang-perang bully-bulian habis kalian Uten. Serius. Kau enggak tahu kalau aku Sampai ini geometri dibawa muka heksagonal. Udahlah, si Andi ini pun dikasih baik pun nggak bisa. Udah ngobrol itu, Bang Dio tuh baik dia itu sebenarnya. Gara-gara kau aja yang ngegas sama aku. Laki-laki Islam tuh nggak suka dia lihat perempuan ke perempuan, apa laki-laki kayak perempuan gitu. jadi dia nggak tahu dia nggak tahu kalau aku alumni Bang Andi, saya mohon maaf ya, Bang Andi. Saya mohon maaf, Bang Andi. Udah ngebongkar penyakit Bang Andi ya. Kang nggak boleh gitu. Kan udah minta maaf saya. Kurang ajar. Udah kita udah. Akang nggak boleh. Udah. Udah minta maaf saya. Udahlah Andi, udahlah. Udahlah. Kita udah dewasa pun. Andi kau ngobrol, dengar Andi kau dengar. Ada Bang Bejo, ada orang biasa, ada Bang Muhammad, ada Kang Kian Santang, ada Bang Mahadewa. Ngobrol baik-baik sama mereka. Kalau kau paham, kau sampaikan. Kalau nggak kau paham, kau tanya. Kalau mereka salah, kau bantah. Kan simple. Nggak usah banyak cerita. Jangan kau bahas tentang sipilis itu lagi. Udahlah, tutupi aja itu. Oke, ngaku pula dia sipilis di sini kan bodoh kali ini orang. Dibilang kan tadi gini, kita Ngaku ngomong dia untuk sipilis. kencang. Udah coba Andi, kita dengar apa yang mau ngomong coba. Tadi dibilangnya aku kena diabetes. Bukan, udah lupakan aja itu Menghina diabetes. Kena mental kau, masa Itu gitu bagian aja? dari Menghina bunga di Kena Romo mental nih. kau. Sekarang Kena mental bicara kau. aja seperti yang tadi dibilang. Kalau Mau Rifat, cakap aja yang sebenarnya mau ditanya. Kalau dibilangnya aku kena diabetes, aku bilang pula lah dia kena sipilis. Kan seimbang. Iya, Gimana udah. salahnya? Nggak salah. Sipilis Udah, pakai aku nggak salah. Iya. Sipilis sekali suntik bisa sembuh, diabetes jangan nggak bisa nangis, sembuh. jangan Itu aja nangis ya bedanya. Andi ya, jangan nangis ya. gitu. Iya jangan nangis ya, jangan nangis. Kau jangan nangis ya. Iya. Jam berapa kau pulang kantor? Diskusi kita. Kenapa pula kau tanya pulang kantor? Aku udah suka sama jenis. Ngapain kau tanya aku pulang kantor? Oh, berarti kau Najis kerja di sekali. atur orang. Najis aja kau tengok. Berarti kau Jalan kerja di dia. atur orang, bro. Tanya pula aku kapan pulang kantor. Kau siapa? Kau memang kau mau ketemu aku? Najis sekali Berarti kau. kau kerja di atur orang. Beda kayak Di, aku. kau belajar ngomong di mana di? Kok nih tahu, ngomong kau orang tahu. terus Kau- nggak bisa, nggak banyak ada jadi tahu. kreatif ngomongnya. Oke. Back to laptop. Dari tadi ya kau diskusi dibilang aja. betul itu. Dari Kan tadi kau bukan disuruh. lah, laki-laki itu berbicara, coba bagaimana caranya? Banyak Ada ilmunya kali. disampaikan gitu. Bisa nggak? Ketika saya berbicara masuk ke pokok, jangan dipotong. Iya. Asal sepanjang kau nggak asal aja bicaranya nggak akan dipotong lah. Ketika Iya, saya bisa biasa. Nggak usah baper gitu kayak cewek kok baper-baper. ketika saya aja. bilang titik, baru kalian lanjutkan. Ya udah diskusi aja. Kau ngomong apa? Kayak tadi kan kau cerita sejarah tadi, kau bilang nggak ada di cerita tentang pengajaran agama sejarah. Kristen Oke. itu berpandu kan Bible itu isinya sejarah, historical. Oke, aku bantah kau ya. Kau bilang Iya, kan Bible lanjutlah. itu, kau bilang kan Bible itu berdasarkan sejarah kan? Iyalah, historical itu basicnya. Nah, rupanya. Oke. Jadi bagaimana Yesus itu dibuahi? Ini Andi, kalau kau paham isi tentang perjanjian baru, menceritakan tentang kehidupan Yesus, ya, kau akan tahu itu sebenarnya isinya apa. Menceritakan bagaimana Yesus itu hidup dan dia menyampaikan firman. Bukan semua isinya firman Tuhan itu Bible perjanjian baru.
Paham nggak? Baca Bible nggak? Baca Bible nggak? Masalahnya nih, kau baca Bible atau nggak? Gitu dulu. Saya baca. Bunda Ros, jazakallah bihar Bunda Ros. Kalau Dengar dulu aku. Bang Rifa pasti baca lebih banyak lagi. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda mau sampaikan? Kalau tadi dibilang bahwa Bible itu historical, kami semua udah tahu. Tapi tadi Anda mengatakan tidak melulu historical, ada fiksi. Itu problemnya. Maka pembicaraan Andi tadi di stop. Kenapa di stop? Oke. Karena ketika Anda ucapkan kata-kata fiksi, sekalipun itu untuk Bible itu kata Rasulullah salah, tapi tidak semua salah. Benar, tapi tidak semua benar. Jadi udah tercampuri. Itu intinya kalau dalam iman Islam, Bible itu bukan dianggap sampah, enggak. Ada bahagian yang benar. Nah, bagian yang benar itu karena kita tidak punya kuasa menelitinya, kita nggak tahu. Nah, udah diteliti sarjana-sarjana, udah dibikin warna merah dan sebagainya. Dianggap itu perkataan Yesus. Oke, kita terima. Nah, sekarang pertanyaannya satu. Bahagian mana yang fiksi dari Bible itu? Itu dulu jelaskan satu-satu. Satu, udah. Yang pertama, bagaimana mungkin itu Musa membelah laut? Dengar nggak? Oke, saya Halo? jawab. Saya jawab. Dengar dulu. Ya tunggu. Oh, belum. Aku belum siap, ya. bro. Retorik ya. Oke, tanya Nah. tapi nggak perlu jawab. Oke. Bagaimana mungkin Musa membelah laut? Dan ini kita random aja ya. Bagaimana mungkin itu Yesus dibuahi? Sementara kata Umi tadi itu kan menjadi pertanyaan bagi dia kan. Itulah yang mau ku jawab. Karena itu dibuat cerita fiksi, tapi bukan berarti yang tidak baik. Buat cerita fiksi. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dengar saya Jadi, bicara. jadi sekarang kita bicara bahwa Allah itu selain Izin pamit mencipta, dulu ya, izin Tuhan pamit itu ya. selain mencipta, Bang Kian, ada Kemana Bang Rifa? juga menetapkan hukum alam, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu berarti kalau air mengalir ke bawah. Tapi Anda udah pernah lihat air mancur kan? Air mengalir ke atas. Anda belum pernah lihat tsunami. Saya di negeri yang tempat terjadi tsunami, jadi saya tahu. Nah, macam mana bisa terpisah? Air itu bisa kosong sementara, ada videonya semua. Nah, jadi intinya apa? Kalau bicara laut terbelah, ya, itu adalah perubahan sunatullah. Sunatullah air laut itu tidak bisa terbelah. Tapi dengan mukjizat itu bisa, dan itulah kuasa Allah. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan selalu bisa mengingkari sebab akibat, berbuat sesuatu sesuai sebab akibat, melawan sebab akibat atau tanpa sebab akibat. Bisa Allah ciptakan. Mau air itu dinaikin ke atas, diturunin ke bawah, orang pangkalnya air tidak ada aja Allah ciptakan. Zat yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, pasti bisa mengaturnya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu pasti konsepnya. Jadi kita bisa mencipta hanya dari yang ada. Buat teh aja harus pakai air. Air ciptaan Allah. Nah, kita bilang kita buat teh. Padahal sebenarnya kita ngaduk teh. Teh dicelup, ditaruh air, airnya dari Allah. Tapi Allah nggak seperti itu. Allah membuat dari ketiadaan. Allah membuat dari ketiadaan jadi ada. Jadi baginya mudah mengatur apapun. Dan sunatullah itu, hukum alam itu memang Allah tetapkan. Kalau api panas, es dingin itu Allah tetapkan. Tapi bisa Allah rubah api itu tidak membakar seperti kisah Ibrahim. Itulah mukjizat. Jadi ada yang dipercepat. Misalnya kusta tidak bisa sembuh. Disembuhkan oleh baginda Yesus Christ alaihissalam. Disembuhkan, sembuh. Padahal secara logika dan ilmu medis, ya kusta nggak sembuh. Pasti ada sisa-sisanya. Orang buta bisa melihat. Logiknya nggak bisa. Tapi ketika Yesus berdoa dan minta, dipenuhi Allah, ya bisa. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bahwa kalau Anda berprinsip Bible itu seluruhnya fiksi atau banyak fiksinya, saya rasa enggak. Coba yang lain lah contohnya, jangan itu. Ya, jadi salah satu contohnya yang pertama aja. Manusia pertama siapa? Adam dan Hawa kan? Nah, dia punya anak. Nah, istri daripada anak dan Hawa dari mana datangnya? Kan pertama-tama dinikahi antara mereka. Kan kisahnya dijelaskan dinikahi antara mereka, anak sama anak perempuan dengan anak laki-laki. Kalau bahasa Arab, bahasa di Quran namanya Qabil dan Habil. Nah, pernikahan itu kan disilang. Itu yang salah satunya nggak mau karena kebetulan dia kebagian yang jelek, ya kan, yang heksagonal lah kebagian mukanya sama dia, ya kan. Nah, yang heksagonal ini dia tidak mau,
Makanya itulah terjadi pembunuhan dan sebagainya. Itulah kisahnya. Seterusnya kan Anda udah tahu ada perbedaan antara cerita di Bible dengan cerita yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menurut pendapat saya perbedaan itu wajar karena sifatnya Al-Quran menyempurnakan dan memperbaiki kesalahan historikal yang sudah dituliskan di kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu kalau sebelumnya perjanjian lama, perjanjian baru, maka Al-Quran itu perjanjian akhir, perjanjian yang menyempurnakan. Tidak ada perjanjian lagi setelah itu, tinggal ikut aja. Gitu kawan. Andi silakan. Ya, jadi gini Bang ya. Kalau saya memandangnya secara universal, secara general gitu. Jadi kenapa saya bilang saya mengatakan Bible itu bagus, bukan tidak bagus, tapi tidak semua bersifat historikal. Ada beberapa bersifat fiksi, gitu. Nah, salah satu contohnya, ya cerita Adam dan Hawa. Nah, itu kan bagaimana mungkin orang pertama kan Adam dan Hawa. Baru mereka menikah, ada Kain dan Habel, anaknya 2 laki-laki kan? Iya, ada perempuannya. Kalau lahir itu kan satu laki-laki, satu perempuan, kembar setiap lahir. Nah, baca di dong Bible kisahnya. di Bible itu 2-nya laki-laki, Bos. Gitu. Jadi nah, kita mengatakan itu tidak buruk ya. Tapi itu tidak bersifat historikal, gitu dia maksudnya. Nah, jadi aku berpandangan apapun agama itu, bagaimanapun kitab sucinya Aku masuk habis ini ya. Ya Uni, gitu ya. udah makan? Udah aku telan, nggak pakai kunyah lagi, telan bulat semuanya. Jadi Bentar. Izin. Uni, Akang mandi dulu ya Uni. Uni kan moderator sama Bang Bejo, monitor ya. Akang izin mau mandi ya, mau mandi. Iya. Lanjut Andi. nah, jadi Oke, saya tuntaskan. Udah? dengarlah dulu. Oh boleh, cakap lah. Nah, jadi itu semua ayat per ayat pasti itu menjadi multitafsir. Multitafsir bagi orang-orang banyak gitu. Si A menafsirkan begini, si B menafsirkan begini, begitu. Jadi kalau dikorek itu tidak akan ada titik temunya. Nah, artinya tidak bisa dilogikkan. Namanya keimanan spiritual. Ya kan itu kan masalah kepercayaan gitu. Gitu. Masuk dulu Bang, habis itu aku Bang. Uni masuk. Selesaikan Abang dulu. Jadi persoalannya setiap agama itu bisa dirasakan dari apa yang kita dapatkan dari ritualnya. Kalau kami orang-orang Islam, maaf ini, kami tahu bedanya nikmat sholat subuh dengan sholat zuhur itu beda. Karena problemnya beda, sholat subuh itu wuduknya dingin, sholat zuhur itu harinya panas. Kami punya kenikmatan yang berbeda ketika sholat subuh atau sholat zuhur. Gitu juga ketika sholat asar. Ya kan? Gitu juga ketika sholat maghrib kami tahu nikmat. Jangan melebar dulu Bang, fokus di historical Bang, nanti lari pula kemana-mana itu. Ya, tahu nikmatnya. Dan gitu juga dengan ketika sholat isya sama kita tahu nikmatnya. Artinya agama itu ya terlepas dari dia logik atau tidak, dia punya manfaat. Hal spiritual sering tidak logik, tapi punya manfaat. Artinya makanan spiritual tidak sama dengan makanan fisik. Makanan fisik itu terlihat, tapi makanan spiritual tidak terlihat. Dan kalau bicara historical nanti soal Bible, silakan dilanjutkan sama Uni. Saya cuma mau menekankan bahwa keimanan itu tidak selalu harus logik, doktrin itu tidak selalu harus logik, tapi keberadaan Allah itu wajib ada dikarenakan mustahil alam ini tercipta dengan sendirinya dan diatur dengan sendirinya. Siang malam tidak tercipta dengan sendiri, tapi diatur oleh Sang Maha Pengatur, dan Sang Maha Pengatur itu pasti ada dan harus satu, karena kalau tidak satu dia tidak mutlak. Kalau dia lebih dari satu dia tidak absolut, maka dia harus berbagi informasi atau berbagi keputusan dengan satu sama lain. Maaf saya selesaikan sampai situ biar Uni bisa bicara. Ya, saya langsung aja ya, kita menggunakan sisi linguistik aja dulu.
Ayo kita kupas tuntas apa yang kita pahami terhadap apa yang kita sebutkan. Aku pengen tahu dulu, apa alasan Anda mengatakan bahwa Bible itu tidak semuanya historis, lalu ada fiksi di dalamnya kaitannya dengan diskusi lintas agama ini. Itu dia poin aja. Karena aku mencium aroma-aroma ketidakinginan diskusi, tapi masuk diskusi, ya kan itu. Coba. Ini siapa yang menjawab? Saya. Ya, silakan. Gini, kenapa? Tapi perlu dicatat ya, fiksi itu bukan sesuatu hal yang buruk, tidak. Aku lagi nggak bahas itu, Bang. Aku cuma pengen apa poin dari semua hujahmu dari tadi. Poinnya aja langsung. Ya, gini, makanya aku perjelas, biar komprehensif dia. Makanya, kenapa aku bilang beberapa ya fiksi? Karena ada sesuatu yang miss dan tidak dapat diterima dengan logika. Salah satunya? Ya salah satunya seperti kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh. Aku nggak sepakat dengan perkataan tidak dapat dilogika, karena belum didapat dilogikakan dengan tak dapat dilogikakan itu beda loh. Gini, oke, saya ralat ya. Datanya belum kedapatan gitu. Baru sepakat aku itu. Karena saintis pun berkembang loh. Gitu, kecuali Poinnya langsung. Poinnya apa? Dengan dialektika lintas agama ini apa kaitannya semua argumenmu itu, Bang? poinnya ini ya. Jadi setiap kepercayaan yang berbeda-beda itu biarlah berbeda-beda gitu. Oke, aku jawab. Udah ya, itu poinnya ya. Aku belum Terus? bicara. Ya cepatlah, aku nggak sabar ini. Banyak kali ininya, prolognya. Namanya diskusi harus sabar lah. Nggak gitu, kau kan ada poin yang pengen kuluruskan di sini, ingin cepat kuluruskan biar nggak lama bertele-telenya masuk ke substansi debat. Dari tadi kita di teknis aja. Poinnya bahwa setiap kepercayaan itu adalah pasti berbeda-beda dan setiap ayat per ayat lintas agama itu kitab sucinya pasti tidak ada kesesuaian. Sebentar, tunggu. Dua argumen ini kuluruskan dulu. Aku nggak mau sepakat itu aja, nanti lupa aku. Poin pertama tadi argumen ada loh, satu-satu kita banyak kali pernyataanmu nanti yang aku tanggapi. Nah, pernyataanmu yang pertama tadi setiap agama berbeda-beda. Ini tidak perlu kau ucapkan karena ini hal secara umum yang kita ketahui. Tidak ada kita masalah di sini. Emang beda-beda, nggak ada gunanya kau ucapkan setiap agama beda-beda. Lah, Makanya emang beda-beda. Terus masalahnya apa? Tunggu dulu, nanti aku lupa. Makanya poin yang jangan yang penting ngomong yang penting di sini nih. Poinnya bahwa tidak ada gunanya saling mencari dan menyesuaikan. Kan tahu aku muaranya. Udah, tahu aku muaranya. Pertama, kalau kau bilang tidak ada gunanya, bagimu nggak ada gunanya. Jadi ketika kau punya konklusi sendiri, jangan kau samakan konklusimu dengan orang lain. Bagimu nggak ada guna, bagi orang banyak gunanya. Nah ini aku tanggapi. Jangan kau egois. Pola pikirmu itu tidak semestinya diterima langsung oleh orang lain ketika kau sampaikan gagasan dan idemu tuh di hadapan orang. Aku sudah tangkap poinnya. Pertama kau bilang agama beda-beda. Kedua, yang namanya ini spiritual bla bla bla. Aku udah tahu arahnya kemana. Ujung-ujungnya kau apa? Kau ingin mengatakan diskusi lintas agama ini nggak ada gunanya seperti yang kau ucapkan. Inilah yang ku bilang dari tadi. Kau adalah orang-orang yang tercium tidak mau diskusi, tapi kau tetap juga ingin diskusi. Kau langsung ngegas. Susah kali. Ya cepatlah, makanya aku minta poinnya. Dari tadi banyak kali bertele-tele loh. Jadi poinnya yang percuma itu bukan diskusi lintas agamanya. Yang percuma itu kau membahas ayat-ayat agama orang. Nah, lagi-lagi kau ketampar kan? Iya, yang percuma itu bagi kau karena kau nggak membahas ayat itu, karena kau nggak percaya ayat itu. Orangnya, loh, kok kau ngatur-ngatur? Aku ingin membantah klaim kau itu loh. Kau mengklaim dari sisi pribadimu. Kau bilang tidak ada guna begini, tidak ada guna begitu. Itu urusan kau. Kenapa kami harus menerima pendapat kau di sini? Sementara bagi kami tengok banyak gunanya. Contoh, aku akhirnya tahu bagaimana orang Kristen selama ini membolak-balikkan kebenaran. Aku jadi tahu betapa banyaknya tipuan dari umat Kristen. Berguna bagiku supaya aku tidak tertipu. Bagi kau tidak berguna, apa urusannya? Karena kau nggak percaya ayat-ayat itu. Kau yang tidak baca ayat itu, kau tidak pernah membahas. Bagi kau nggak berguna, apa urusannya dengan kami? Kalau bagi kami berguna, buktinya aku bisa
memberitahukan kepada seluruh alam bahwasanya ternyata Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dari ayat itu kubahas. Jadi kalau kau menurutmu nggak berguna, kau sampaikan itu di hadapan publik, hak kami membantah. Bagi kau enggak, bagi kami berguna. Bagi kau aja agama nggak berguna, bagi kami agama berguna. Hanya membuat kebencian. Kok membuat kebencian kau karena hatimu udah busuk. Makanya jangan kau benci kami yang bicara di sini. Ngapain kau benci kami? Kau umumkan kalau kau Lo ngapain kau benci kami? Kau yang membenci kami tanpa alasan. Kami di sini belajar. Kan nampak kau congor kau kan. Dari tadi ku biarkan kau ngomong kedengarkan. Bila aku ngomong kau potong-potong. Memang biadab ini orang ini. Dikasih baik kau minta jantung kau. Dari tadi ku biarkan kau ngomong. Ku bilang tutup mic-mu. Ini forum Islam. Kau pula yang ngatur di sini kayak penjajah kau. Dikasih tempat kau malah congor kau banyak kali. Kau siapa ngatur-ngatur kami umat Islam? Hak demokrasi kami adalah menyampaikan kebenaran. Hak agama kami menyampaikan yang benar. Siapa kau mengatur-ngatur kami? Kalau bagimu nggak berguna turun kau. Ngapain kau di sini? ini namanya memberikan Ngapain kau di sini kalau nggak berguna bagi kau? Apa? Ngapain kau diskusi katanya nggak berguna? Kalau memang nggak berguna, ngapain kau diskusi? Banyak kali turun kau, banyak kali ceritamu, takut kau dibahas kitabmu. Bilang aja kau takut dibahas kitabmu itu, biar tak terbongkar Babelmu itu. Banyak kali ceritanya, prolognya dari Golgota pindah ke Yerusalem, ujung-ujung kau datang dari Padang juga kau. Enggak, banyak kali gaya kau dengan bahasa-bahasa Ricky Gorong kau tuh. Nyanyi logika fiksi lah. Ujung-ujung kau takut kitab Bible dibongkar. Kau. Dia tuh kosok keren kayak Rocky Gerung. Iya kayak Rocky goreng kau. Tapi dia bukan jadi Rocky Gerung dia. Rocky Garong, nggak ada gunanya dia ngomong panjang lebar. Kupikir dia bakal mengatakan dari sisi akademis. Nggak, kupikir tadi ada nilai plusnya kan. Kata dia dari segi filsafat. Aku udah siap-siap nih bahas dari sisi filsafat ya kan. Ayo kita bahas. Dari mana kau tahu kalau Adam itu fiksi? Mau kutanya tadi sama dia. Kau tahu fiksi apa artinya? Imajinasi. Siapa manusia pertama sekali yang mengimajinasikan tentang Adam? Mau kutanya tadi. Cepat ya mandinya ya. Banyak kali ceritanya sama. Bunyi aja yang penting. Uni Iya. Mas Dio. Nggak berguna berdiskusi. Kenapa itu? Uni nih Pak Mas Dio. Izinnya Pak. Mbak Yanti sama Bunda Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan. Sekarang saya Tuh tengok. Perhatikan dia di bawah. Waknya sampai tua itu aja kerjamu bahasa agama. Lah ini memang pekerjaanku sampai mati. Ujung kakiku sebelah di kuburan nggak berhenti aku bahas agama. Tahu kau? Aku sudah dedikasikan hidupku untuk membahas agamamu. Apa? Panggil aku kristolog. Langsung GoFood Uni kirim alamat langsung gas. Konek itu manusia separuh umbi itu. Aduh, banyak kali gaya muka. Iya banyak kali loh ceritanya. Kata dia di awal fiksi lah dia bawa. Tahu-tahu ujungnya janganlah bahas kitab kami. Hantu. ini Oten ada nyamar. ini. Ya bentar, ada Akal dan Logika. Selamat sore Akal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut bang, lanjut. Ya, teman-teman di bawah ada Bang Jibril nggak? Aduh, pesan GoFood dong. Malas keluar, nasi padang, woi. Nasi padang. Bang Jibril aja ditumbal. Lama-lama Jibril nggak mau lagi masuk komal Islam nih. Hujan mau keluar, mau beli hujan. Nanti lah kalau aku di Jakarta, aku yang GoFoodin. Nggak jadi tadi malam ini tentang debat dengan Raja Debat tadi malam nggak dilanjutkan. Kan udah kan nggak mampu mereka menyebut siapa nama yang buka celana dalam, yang mengambil bini orang, nggak mampu mereka nyebutin. Namanya siapa? Bang Akal sebentar ya, Bang Akal, kita sapa dulu yang udah lama. Bunda Rozi mau ngomong itu, Bunda Rozi mau ngomong. Silakan Bunda Rozi. Kita Enggak, dulu ya. lanjut. Atau Bunda Yanti, Bunda kita nih, Bunda Yanti. Assalamualaikum. Akan tengok kan, ketahuan aslinya bangke itu kan, ya tengok namanya Mamat, emang anjing dia tuh. Emang dia tuh serigala berbulu domba, sosok baik depan kita, sosok nggak ngaku agama Kristen dia, cuma tengok. Wak namanya Mamat. Emang binatang kan? Emang binatang dia tuh. Dikasih hati minta jantung. Si Oten nyamar. Iya, takut dia Bang Dio kita bahas Bible itu. Iya, makanya dari tadi dari rumahnya Bang Faruk itu nih, aku udah kuskak met itu langsung mati dia langsung. Tiba-tiba hidup pula, bangkit pula dari sini. Udah mati dia tadi. Ya nggak berani dia, nggak malu dia kayaknya kitabnya dibahas Saya Bang, takut udah dia. tahu nih, saya udah tahu pernah debat sama dia. Mau balas kitab dia
jadi minta Kristen izin. dong malu dibahas Ini di bapering ya, suaranya kok bapering gini ya? Anu yang bapering siapa nih? Coba di mute dulu. Aku kali, aku ya. Aku. Dah? Ah, enggak masih kayaknya. Oh Uni, iya Uni, coba Uni di mute Uni. Udah aku cabut. Ya, mungkin Bunda Yanti mau menyampaikan sesuatu dulu, silakan. Ini si kurang ajar minta naik lagi nih. Digas dulu aja nih orang satu nih sampai lempes nih kepalanya. Naikin aja, Bang. Naikin aja Uni, hajar Uni. Enggak, saya nyimak aja. Andi, naik lagi Andi. sama aku aja, aku udah di mobil ini. Di mobil. Ya. Hati-hati Andi. Coba. Tadi kan aku di kantor, ndak enak aku kalau aku tentu nanti dikiranya nanti aku ngomong sendiri ya kan. Andi, kenapa kau malu mengaku agama sebagai Kristen, Andi? Kenapa? Malu kau? Hujat gitu bang, tengok typingnya di bawah itu, Muhammad sama Yesus Nabi impor. Ini anjing ini ngapain dinaikin? Penghujat, udah ketahuan penghujatnya itu, penghujat dia tuh. Dia supaya nggak ketahuan kalau dia penyembah bangke kan, dia bilang Yesus dihujatnya pula. Emang ngapain? Udahlah, udah penghujat gitu nggak perlu. Aku kalau Nabiku udah dihujat gitu nggak butuh, ngapain? Itu komennya, typingnya di bawah udah nggak Jadi biar bagus. nggak ketahuan. Kenapa dinaikin Coba lagi? lihatlah Kristen goblok ini ya, biar nggak ketahuan dia nyamar, dihinanya juga Tuhannya. Ya demi ininya dihinanya Tuhan, emang kurang ajar dia emang. Macam kurang ajar betul si Andi. Aduh mah. Berani-beraninya dia menghina Tuhan. Tapi kata dia nggak apa-apa lah, Tuhanku pun terkutuknya katanya. Demi penyamaran supaya Nggak apa-apa lah, kutuk Tuhanku pun dan memang terkutuknya katanya. Kayaknya mereka ini psikopat semua ya. Emang psikopat ternyata. Untuk kalau sempat mereka jadi mayoritas mati kita ya. Ya mati dibantai lah kita kayak Belanda dulu. Dibantai kita ke Belanda. Di mana kita mau terima ajarannya? Bukan dari Yesus, bukan dari Paulus, sudah dari Martin Luther yang kita ikutin. Kalau kita nengok ajarannya. Ngeri kali loh woi. Kalau sempat mereka mayoritas, minoritas saja mereka udah kurang ajar gitu menghina Rasulullah loh. Apalagi sempat mereka mayoritas, habis kita ya. Makanya ayolah kita gaungkan semangat Islam bersatu loh. Jangan sampai kita berpisah-pisah gara-gara mazhab. Habis kita sama laknatullah ini loh. Mereka Tuhannya aja mereka kutuk, cobalah. Mereka orang-orang Palestina, coba perhatikan di posting-postingan orang Palestina itu. Coba yang komentar yang menghina itu, kalau nggak oten agamanya, nggak ada Yahudi, oten. Ya memang ya. Makanya aku bilang, Sepakat aku sama baik Iya. tadi bilang. Ini bukan dari Yesus, bukan dari Paulus, bukan dari Israel, tapi dari mereka sendiri yang lebih parah. Ini kan ada di Bible juga, baik kan? Dibilang Ya. bahwasanya mereka mengajarkan membuat satu orang bertobat, tapi membuat mereka menjadi berkali lipat jahat. jahat. Iya, aku terus terang aja loh. Kenapa dakwah kristologi ini harus tetap ada? Bahkan kalau perlu ya, harus ada generasi jutaan orang jadi pendakwah kristologi. Kenapa? Jangan biarkan mereka di forum-forum menyebarkan dusta, mengatakan Allah. Serius? Kalau seandainya udah tahu umat Islam, akan kuat umat Islam loh. Ternyata. Makanya aku tuh marah sekali kalau ada teman-teman Muslim yang merasa dia berilmu, dia hantamnya pula teman-teman yang membahas seperti ini. Aku paling marah sekali itu. Maksud aku begini. Ada itu kayak gitu-gitu. Kita punya ilmu, harus kita bergandengan tangan, arahkan. Kau sebutkan di mana kesalahan itu, DM ya kan. Jangan kau hantam pula di senang kontennya. Aku aja ditipu. Aku aja orang Islam sendiri ngantam bang. Ya itu kan. Orang Islam sendiri yang mengantam aku loh. Aku loh. Nah, begini, banyak izin izin Bunda Wisara ya. Ada beberapa orang yang DM ke Bunda. Itu ada anak-anak muda, ada juga ya kalau dibilang pejabat-pejabat. Bun, kenapa sih berdebat-debat tentang agama segala macam? Akhirnya Bunda jelaskan begini. Terus untuk mengantisipasi gerakan mereka bagaimana caranya? Akhirnya Bunda jelaskan. Jadi kami mau Bun, kami mau mendukung di belakang lah gitu pernyataan mereka setelah mereka memahami bahwasanya kata-kata Allah segala macam Bunda terangkan secara rinci, baru mereka memahami. Banyak saudara-saudara kita yang Islamnya Islam awam yang hanya KTP, setelah dijelaskan yang sok-sok bijak, yang sok-sok
Jangan debat, jangan bahas agama orang lain, jalankan aja. Iya, begitu. Akhirnya mereka itu empatinya lebih tinggi terhadap apologet yang ada hari ini. Jadi hutang kita, setiap kita menjelaskan kepada saudara-saudara kita bahwa misi visi misionaris ini untuk mengkristenisasi orang Indonesia, umat Islam Indonesia ini sangat-sangat besar. Lihat statement dari James Triadi. Coba dibaca itu. Aku loh, Apa Bun. kata mereka? Aku ini enggak ada ku sampaikan ini hari ini, ku sampaikan aja, ada muak juga ya. Aku terang-terangan orang Islam sendiri yang bilang akan menghancurkan karir dan hidupku. Bayangkan. Siapa ini? DM namanya. DM namanya. Terang-terangan. Terus ku bilang begini ya. Aku ingat gini ya, aku nih seorang Islam loh. Kalau seandainya memang Tuhanku yang menginginkan kehancuran hidupku, mau dungkir balik pantatku ke langit, kepalaku ke bawah, nggak akan bisa aku membela diriku. Tapi kalau Allah sendiri yang memang menginginkan supaya aku tak hancur, orang itu yang jungkir balik pantatnya ke atas, merusak nama aku, mengganggu hidupku, aku percaya takkan pernah sampai. Jadi dulu aku takut, jujur aja aku bilang, dulu aku takut kali memang. Sempat aku nangis 3 hari 3 malam aku nangis itu. Untung ada si Cebi nelpon aku. Cebi lah perempuan adikku yang membangkitkan supaya aku bertahan nih. Iya, ini makanya aku bilang, ayolah umat Islam, kita bersatu. Jangan sempat misalkan yang gini ya. Kalau misal di antara kalian tidak dapat tempat, tidak eksis sebagai pendebat, lalu ternyata pundi-pundi uang berkurang, lalu itu menjadi asbab kalian menyerang kami lagi ya kan. Jadi di sini Allah bukakan ternyata perjuangan kalian bukan karena Allah. Nah, berarti karena uang. Perbaiki. Gitu. Itunya Jadi perbaiki. iya, Bang Zuma udah bilang, Dek, Bang Zuma tuh ngechat, Dek, orang-orang yang niatnya berdiskusi lintas agama ini bukan karena Allah. Perhatikan, kata Bang Zuma, satu persatu mereka akan dijauhkan dari kita. Betul itu. Iya, Itu yang satu persatu mereka akan dijauhkan dari kita. Niat itu pasti akan menghancurkan pelakunya. Iya. Nawa itu awalnya berubah di pertengahan jalan. Iya, Itu betul. banyak Bunda lihat, Bunda memperhatikan terus ya. Banyak. Ah, Kalaulah bentar, Nawa Icin. itu Itu di bawah ada si ini, ada si Germo. Germo naik sini Germo. Pak Germo. Iya si Tina. Udahlah dulu, kita santai dulu Kang, nanti gaskan di abis maghrib nanti. Ini menjelang maghrib kita, jangan debat Oh dulu. iya, bentar lagi ya, setengah jam Mau lagi. maghrib kita Ya, ini aja. dilanjut, Bunda. Enggak, ini maksud saya mengangkat obrolan ini. Ada Bunda di sini, ada Bang Jio, ada Bang Bejo, supaya kita jangan kita jangan berselisih gitu loh. Iya, jadi setiap teman-teman yang naik ke Komal Bunda atau Bunda naik ke Komal-Komal teman-teman dari apologet, selalu Bunda pesankan begini. Adapun perbedaan-perbedaan secara prinsip di antara kita, mau itu Muhammadiyah, Tarbiyah, Ikhwanul Muslim atau apa aja namanya kecuali Syiah ya atau yang lainnya, jangan dimunculkan, jangan diapungkan di dalam perdebatan-perdebatan kita. Kalau dapat diantisipasi. Kalau masih kita memunculkan polemik-polemik perbedaan kita, itu menjadi ruang dan peluang bagi mereka untuk menghantam kita. Akhirnya tujuan awal kita untuk bersatu itu akan terpecah belah. Tapi yang paling parahnya sekali itu masalah ya yang dikatakan Rifa tadi itu, masalah keuangan. Nah, ini yang bikin banyak menjauh. Teman-teman yang nawa itu awalnya lillahi ta'ala untuk membentengi akidah umat, teman-teman kita, saudara kita yang awam, akhirnya ini banyak yang menjauh. Jadi itu yang harus kita antisipasi, kita coba membackup, jangan teman-teman kita memunculkan polemik-polemik perbedaan, kadang pertingkuhan sesama kita,
dalam dunia apologet Bunda mendengar udah banyak kali masalah romansa segala macam. Kadang-kadang apa geli Bunda gemes mendengarnya gitu. Nah, ini yang harus dikurang-kurangi, di backup sama teman-teman yang bisa mengingatkan, saling nasihat menasehati. Itu aja sih. Silakan dilanjut. Iya, jadi kalau saya sendiri jujur ya Bunda, setahun ini tuh mulai kayak memotong-motong saya. Maksudnya tuh kayak saya mulai kayak nggak percaya dengan umat Islam sendiri jadinya gitu loh. Kenapa? Pada akhirnya begini. Ketika terlalu banyak kenal orang, justru malah tambah banyak masalah. Jadi nanti saya jadi menutup diri itu. Begitu kemarin. Tapi lama-lama iya. Jadi kenapa? Nanti saya bertemu dengan orang ini karena kita excited berjumpa dengan saudara Muslim kita yang mensupport kita, kata kita tadi ya kan. Tahu-tahu ternyata lain cerita. Jadi akhirnya saya sendiri membarier diri saya bahwa Rifa cuman boleh kenal sama orang ini, orang ini, orang ini. Stop. Nggak ada lagi. Yang lain ya sudah. Ujung-ujungnya nanti saya enggak pernah mau balas chat siapapun ini, ratusan chat saya enggak pedulikan, saya enggak lihat, saya enggak perhatikan. Tapi ini mengganggu sebenarnya silaturahim. Karena itu tadi, Bun. Karena rasa ketidakpercayaan itu berkurang. Nah, itu. Padahal saya pengen sekali rasanya umat Islam ini kita sama-sama bersinergi ya. Sama-sama kita bersinergi. Tahu-tahu apa? Tiba-tiba nanti ketika mereka misalnya berjumpa dengan kita, ada kekurangan misalnya di dalam diri kita yang, oh ternyata jilbabnya nggak nyampe syar'i, ternyata bajunya ada sampai lengan sini, atau dia suka pakai celana jeans, boleh itu. Ingatlah, kami para apologet ini manusia, woi, bukan nabi. Nanti ujung-ujung si Ripa suka juga nyanyi dangdut di komal-komal. Ah ini kadang-kadang yang saya bingung nih. Kalian pikir kami harus jadi nabi gitu? Jadi sebenarnya gunanya kan ada apa yang disampaikan. Kalau kita bisa berpositif thinking, berprasangka baik, ambil ibroh pembelajaran dari apa-apa yang disampaikan dan apa manfaatnya, apakah ini membawa mudarat atau membawa barokah bagi kita semua. Nah, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Jangan menilai-nilai siapa mereka atau diri mereka, bentuk fisik apa segala macam, jangan. Itu juga sering Bunda sampaikan. Ambil apa-apa yang disampaikan keilmuannya. So, semua mengacungkan jempol secara ini. Oh, Bang Zuma keilmuannya, kelebihannya di sini. Ambil itu. Bukan fisiknya, bukan background siapa keluarganya, di mana dia kerja, bukan itu yang dinilai. Manfaatnya, barokahnya apa bagi kita gitu loh. Makin memahami Islam tidak. Nah, ini yang harus kita ini kan, yang harus kita ubah perspektif kita kepada seseorang itu, apakah mau menilai fisiknya, apa mau menilai apa yang mereka sampaikan. Kita kan enggak. Oh si kaki yang santang itu Bun, masa dia sering bilang kaki saya bawa kabel kebakar, kan jahat kan gitu. Ini forum debat ini siapa sebenarnya? Ini Bunda nggak tahu. Santang. Oh, soalnya Bunda nggak tahu. Tadi Bunda lewat. Ini Bunda. Saya udah putus persahabatan sama dia Bun. Nggak mau lagi saya teman sama dia. Tiap ketemu orang dibilangnya kakiku bawa kabel kebakar. Oh, kian santang. Enggak, soalnya Bunda nggak tahu, nggak pernah mampir. Bunda udah level 18 di tempat. Itu si ganteng dari Bekasi itu. Itu dia. Pokoknya aku udah ini Bun, aku pilih-pilih kawan sekarang, nggak mau aku sama Kian Santang. Masa tiap ketemu kakiku dibilang bawa kabel kebakar, katanya kurang ajar. Kalau berteman memang harus pilih-pilih. Kalau bersahabat mau lagi pun teman harus sama Kian Santang. hati-hati. Karena banyak yang menikam dari belakang. Enggak, kalau si Akang dia nggak suka nikam dari belakang, dia suka dari depan Bun. Oh, begitu ya, itu huruf. Lagian saya juga nggak mau berteman sama Uniripa. Uniripa ini yang pernah keluar dari lubang. Udah telan nasinya dulu, keselak nanti. Bahaya ini. Yang sama-sama Yesus lah ya. Kadang Bunda, Ya, kadang aku ini ya sempat kadang agak marah gitu ya kalau melihat ada seorang muslim atau teman kita sendiri yang mereka ini merasa dirinya berilmu, kemudian mengkritik, membabi buta, menghantam teman-teman kita yang sedang berjuang di sini gitu loh. nah itu dia. Maksud aku begini, Bunda.
Kalau kita merasa diri kita adalah seorang berilmu, Anda bisa bahasa Arab, bisa bahasa Ibrani dan apa segala macam bahasa semut, bahasa malaikat. Ya harusnya kan Anda DM, tunjukkan, Bang, salahnya ini salah, Bang. Ini abang sendiri di sini. Jangan kau hantam di publik gitu loh. Iya, enggak dikumpulkan tangan. orang-orang yang seide terus ngumpul di room terus menggibahi saudara-saudara yang sedang berjuang. Akhirnya lemah kan? Menggembosi dan itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Tahu Bang ya, DM ke Bunda ada ratusan. Itu nih DM-nya begini, Bang Zuma begini, ini begini, Rifa begini. Kalian kira saya hidup udah berapa tahun? Baru sama kayak kalian 50-60 tahun? Tidak, udah sekian lama saya menghadapi misionaris ini. Tetapi teman-teman saudara kalian sedang berjuang, kalian DM saya kayak gini. Mungkin karena Bunda udah tua mungkin ya. Mereka merasa Bunda gak paham tentang hal ini gitu. Dari tahun 80-an loh. Jadi bukan Bunda menyebut-nyebut oh Bunda udah tua ini enggak masalah begitu. Jangan diajari pula orang tua untuk mungkin secara kristologi ilmu Bunda memang sedikit gitu kan. Tapi untuk mempelajari watak karakter manusia itu 4 tahun pula Bunda mempelajari di bangku kuliah. Ini maaf ya, maaf. Bunda bukan untuk merasa ini, bukan. Jadi kadang-kadang yang baru anak kemarin sore aja DM, Bun, si ini begini, si ini begini. Kadang-kadang belum lagi kau menilai gitu udah di kepalaku, otakmu juga udah di kepalaku. Tapi iya, makanya ya ini, itu Bunda, lah. aku kemarin tuh kan agak sempat ini juga ya. Karena kita ini kan sebagian teman-teman ini kadang tidak menyadari ya. Nah, Kita itu. ini sering aku ulang-ulang, kita ini sedang dalam perang argumentasi. Nah, kalau kita satu barisan, jangan sekali-kali mengeluarkan narasi-narasi atau melakukan perkara-perkara yang bisa melemahkan barisan kita. Jangan. Nah, Kalau umpamanya nih ya, aku lihat Uni Rifa salah nih, keliru umpamanya, dia bawakan hadis palsu umpamanya. Aku DM dia. langsung Uni, DM tadi hadis atau yang WA. bawah tuh. Ya aku pernah lakukan itu. Salah satu debater terkenal di sini. Aku DM, dia bilang apa? Terima kasih Bang Dio. Terima kasih orang biasa gitu kan. Artinya Kalau apa? saya Kita beda, kalau menjaga. saya beda, mohon maaf. Kalau Uni Rifa salah, saya tampar itu punya mulut dia. Saya tampar kenceng-kenceng itu punya mulut dia. Emang kadang-kadang Uni Rifa mulutnya kurang ajar juga ya. Tapi ini aku ya. Aku jujur aja aku bilang ya. Kalau aku salah, betul Bang Dio. Kalau aku salah, abang-abangku tuh mereka tuh nggak biarkan. Kayak Ustadz Wafi, Kang Kian Santang, mereka tuh terang-terangan. Bang Zuma itu langsung ngomong. Terus kalau saya Kelvin kan karena punya istri jadi nggak kontrol lagi kalau lihat Uninya lagi debat gimana. Paling dia kalau aku punya problem aku ngomong ada advice dari dia. Jadi alhamdulillahnya itu. Makanya aku pikir kayak ya mungkin kalian yang di luar sana yang coba mau menghancurkan hidup aku mungkin ya. Mungkin saja mereka melihat betapa irinya melihat Uni Rifa dengan abang-abangnya yang Bang Kudus di belakang membela gitu kan. Coba aja depan Kang Kian Santang hujat aku. Kalau nggak ditonjok kalian, iya. Kalau depan Kang Kian Santang gitu kan. Coba aja depan Bang Zuma hujat aku. Bakalan. Artinya apa? Mereka yang mencoba untuk menghancurkan circle kita. Sebenarnya tuh mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Cuman aku ingin menghimbau seluruh umat Islam, kita bersinergi bersama, biar kita tuh dulu Bun, saya tuh pengennya nggak ada gap-gap pendebat, netizen, siapapun. Tapi karena satu dan lain hal kemarin itu, ada ternyata ya maksudnya itu mungkin niatnya bersilaturahim, tapi akhirnya kita yang dihantam gitu. Akhirnya kita jadi punya batasan gitu loh. Ya udah kalau gitu kita nggak bisa kayak gini gitu kan. Aku putus semua. Jadi aku nggak semua chat orang aku baca, aku biarin itu. Bodo amat di TikTok, di WhatsApp, di mana. Yang penting yang memang betul aku kenal orangnya baru aku tanggapi. Kayak Bunda kan kenapa? Karena kita ada kenal. Makanya kalau yang lain mohon maaf lah, bukannya apa. Aduh, makin banyak kalau kenal, Bunda makin kayak banyak gitu urusan kita. nggak boleh pulang ke Padang. Uni pantesan ketemu di masjid Bamas aku nggak ditegur karena memang belum kenal. Nggak tahu. Padahal di sampingnya itu duduknya lamanya kita samping. Assalamualaikum. Baru bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas Uni. Iya, kalau ini ya teman-teman ya, kadang-kadang orang tidak menyadari
kita ini sedang berperang argumentasi. Dukunglah saudara-saudara kita. Minimal kita punya andil walaupun dengan 2 jempol. Jangan kita pamer, oh saya berilmu nih. Ini si Bang Fulan salah, ini si Fulan salah. Jangan. Karena oten-oten ini bagaikan orang yang nggak bisa berenang. Ya kalau udah tenggelam, tai yang lewat pun diambilnya. Nah, kita dilihatnya begitu, dijadikan sebagai senjata untuk mereka untuk menghancurkan kita. Sedangkan dalam Al-Quran peluang. Iya, ruang bagi mereka. Jangan kalian berselisih. Jangan kalian berselisih sehingga apa? Nanti kalau kalian berselisih jadi gentar kalian, akan hilang kekuatan kalian. Makanya ini sering aku ingatkan nih kawan-kawan nih. Kalau Anda merasa orang berilmu, support, dukung. Ada salah, DM. Jangan kau hantam di tengah-tengah publik. Bedakan. Jadi harus melek map. Kalau orang yang buta maps, dia hantam-hantam aja. Oh ini si Fulan salah. Buka dia, tantang sana, tantang sini. Akhirnya apa? Imbasnya kepada agama kita. Bentar, Orang-orang Bang Dio, Kristen izin. itu langsung ketawa di ain. Izin bentar. Ada Nih, Ustadz si Aing Fulan di ini bawah. hantam si Fulan. Jadi kalian senjata. Izin, Jadi Bang sesama Dio. kita nanti diadu sama mereka. Bang Dio, Harus izin. mulai pintar sedikit. Tad naik Tad sini Tad. Ada Ustadz Aing di bawah. Wih keren. Tadi Aduh, ngebukin ini pagi-pagi orang Ustadz Wafi. biasa ini Ustadz Dio kah? Bang Dio? Iya. Astagfirullahaladzim. Baru ini suaranya suara siapa dari tadi udah mikir-mikir ini siapa Sholat gitu. maghrib. Sholat maghribnya di atas aja, akunnya di atas. Ustadz Wafi, ini Ustadz Aing ini. Jagoan kita nih. Tadi pagi ngebubukin beberapa oten. Untung Uniripa nggak ada. Ustadz Wafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Salam, saya maghrib ya. Ya, nggak apa-apa, parkun aja. Bang Kores tuh, Ustadz Wafi tadi ngomongin Ustadz Wafi, Bang Kores tuh. Saya saksinya sama Uniripa. Ngomongin siapa? Ngomongin Ustadz Wafi. Siapa woi? Iya, parah Uniripa, Ustadz. Gak ada Ustaz, bohong Ustaz. Aku iya sih, iya aku ngomongin Ustaz Wafi. Kataku Ustaz Wafi kalau aku salah tuh dia nggak segan-segan buat nasehatin gitu. Jangan gitu. Tapi kalau si Kelvin, Uniripa ini gimana sih? Kalau Apa? Uniripa nggak suka sama Ustadz Wafi, bilang aja sekarang. kurang ajar si Santang. Res, bener Res. Bohong. Ustadz Wafi tahu ya, Ustadz Wafi itu tahu siapa aku. Beliau tahu bagaimana aku ke beliau. Nggak perlu kalian menambah-nambahi firman dari mulutnya. Tahu? Si Kelvin juga tahu siapa aku. Apa Ustadz Wafi diomongin Uniripa katanya kalau nggak ada siapa-siapa Ustadz Wafi ini sebenarnya Spiderman katanya. Ya aku nggak percaya. Astagfirullah. Enggak. Gini loh Pin. Uni belum telepon Kelvin ya Pin. Astagfirullah lupa. Tunggu aku ini sibuk banget mau Ya udah. sholat. Uni juga sibuk. Nanti aja lah minggu depan. Ngambil laptop. Enggak, kita ketemuan di Jakarta aja. Bentar. Siap. Bang Kores udah belum itunya survei ke hotelnya, tempat debatnya? Udah. Oh udah. Nanti malam Iya. kabarnya ya. Besok. Tanggal berapa woi? 13. 13. Heeh. Oh, berarti aku udah nggak di situ, udah nggak di Jakarta aku. Saya yang jemput Ustadz Wafi ke bandara ya. Bang Juma dijemput sama siapa aja. Tanggal Jadi ini berapa? featuring ya? Tanggal 13. Debatnya bukan 18, 13. Iya Bun. Oh, insya Allah kalau Bunda sehat berangkat Bunda. Wah, ada acara tanggal 13 ya? Tanggal berapa? Berangkat. Rencananya sih awal bulan, tapi kayaknya kalau emang ini bisa dipending lah nanti. Pending lah. Pending aja pending. Nggak tahu kalau nggak jadi berangkat. Cuma nggak bisa tanggal 25 memperingati hari penyaliban Yesus. Gimana Bang? Minggu depan. Tanggal berapa di Jakarta? Minggu depan insya Allah. Iya, kalau bisa berangkat. Udah ini kan baru dari RS ini. Innalillahi. Bunda sakit apa? Tipes. Innalillahi. Uni mana nih, kirain uni gue lagi lu. Uni Bunda Razi maksudnya. Bunda, mana dia? Uni katanya beruni dia sama Bunda. Mana dia Buni? Ini baru 2 hari kemarin dia WA anak Bunda yang angkat. Nggak tahu apa dibilang Bunda lagi pakai infus.
sampai takut. Sehat-sehat Bun. Amin. Itu Bun, bukan aku yang chat Bun, Bini yang chat itu. Oh iya nggak Awas, tahu aku Bunda. sampai takut aku bikin room Bunda Rus lagi tuh karena sakit pula ya karena aku pikir rame kan nanti kita begadang lagi dia. Nggak juga, orang nggak ada room begadang juga Bunda mah. Nggak ada, iseng aja daripada ini mending buka room, ya kan? Ustadz Wafi kenapa jeda itu? Ustadz nampak kali nggak sukanya sama aku. Enggak, Ustaz Tapi Wafi salat. lagi mau siap-siap sholat. Teman-teman tolong ditatap layar ya, biar nanti pas habis maghrib diskusi nggak saya rungkadin ya. Pamannya kuat. Ustadz Wafi, masa kata orang-orang Ustadz katanya ini Spiderman. Lagi Ustaz terima Wafi mau telepon. ini, mau apa, mau ngelamar Mikana, tapi Mikananya Mas kawinnya pengen Loh, perang jangan. kali. Jangan Mikana. Jadi udah Nggak, Mikana itu dia bapaknya iblis karena dalam Yohanes 8:37 yang menginginkan kematian Yesus tuh iblis. Mikana Iya, dia nggak membunuh jadi. Yesus. Nggak jadi si Mikana pengen Mas kawinnya seperangkat alat gereja. Waduh, kirain seperangkat dildo. udah nggak jadi, udah ketahuan mukanya peta kayak SpongeBob, udah buka jilbab, udah ketahuan. Jangan body shaming, wih. Biar gitu-gitu petanya tetap aja itu ciptaan Allah, jangan diituin. Nanti jadian lo sama Kang Bejo lo. Kalau sempat jadi suami istri gimana coba? Ayo lo. Mau Bang Bejo tuh gagah walaupun udah 50 tahun loh Pak. Walaupun udah 50 tahun masih ada gagah-gagahnya. Bang Bejo udah 50 tahun, tua banget ya. Masih kalah sama buset. Tuain. Tuaan Bang Bejo dari Bang Saiful, dari Saiful itu Kores. Lebih tua Lopot masih gagal. Bang Dio jadi berangkat ke Indi kah? Jadi Bang Dio jalan-jalan kan. jadi berangkat ke India. India. Kapan Iya. India? Ada sih dapat kabar Bunda. Dari mana? Adalah kalau iya pun Bunda nggak mau ngikut doh. Itu ada hotel di bawah, naik aja ke sini Aku silakan. berangkat ke Golgota ini mau ketemu salibnya Yesus. Oh nggak ada, Bunda udah ke sana. Nggak ada. Nggak ada Oh, salib di sana. tuh, serius ada Bunda udah ke sana. Nggak jadi lah aku kalau gitu aku ke Yunani aja lah mau ketemu Paulus. Nah kalau Paulus ada di sana. Kalau salib mau dicari nggak ada di Golgota, udah ke puncaknya Bunda nggak ada. Medannya kapan Nanti lagi? Uni kalau ke Jakarta belum pernah kan makan bakso paling enak di Jakarta kan? Kisaran jadi lagi nggak? Lanjut lagi apa Pak? Nggak jadi. Nggak dengar rupanya. Jauh nih, jauh. Bang Yerusalem, lihat formasi yang sekarang belum begitu serem. Yang tadi malam di atas di sini, Bang Juma, Ustadz Wafi, Bang Kores, Ustadz Alwan, Ahimoto, Bubuk, semua itu hotel. Wis. Yang naik cuma yang nyiapin nyawa doang. Iya semalam sampai subuh. Kayak layang-layangan naik kena ini ya, jendal putus gitu terus ya. Dia paginya dilanjut Uniripa sama Bang Kores ngelawan 3 penghujat. Saya biarin aja udah mereka berantem di atas.